Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Malam ini aku sama Hana bakal ngejelasin materi ide pokok. Salah satu materi yang sering banget muncul, emang kayak di setiap kayak mau itu UTBK atau soal ujian mandiri pasti ada materi ide pokoknya. Oke, kenalan dulu. Nama aku Bunga. Sekarang mahasiswa semester 3 di jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Hana mau kenalan, boleh? Halo semuanya, salam kenal. Aku Hana. Aku mahasiswa di Universitas Jember, pendidikan dokter gigi, sedikit melenceng ya dari bahasa Indonesia ini. Terus aku mahasiswa semester pertama. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Hana. Oh ya, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang virtual background. Kalau aku pakai virtual background-nya buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Menurut aku itu buku yang bagus banget. Kalian harus baca. Walaupun tebal, tapi worth it lah. Kalau Hana gimana? Ini sebenarnya aku masih kayak numbuhin hobi membaca aja sih. Soalnya kan biasanya aku nggak suka baca buku yang tebal. Terus ini baru banget pengen pengen hatamin buku Atomic Habit ini. Ya sih, ini boleh banget. Kayaknya aku nggak pakai virtual background deh, soal tadi agak itu apa namanya hilang-hilang. Ya udah kayak biasa di awal kita bakal pretest dulu ya kuis. Boleh langsung di share screen aja Han. Oke Kak, sebentar. Udah kelihatan belum? Udah Han. Langsung join aja ya.
Nanti kalau ada kendala bilang ya. Pasti ya kendala di share screen aku. Oke, penjelasan singkat. Mana nih yang benar? Waktunya 1 menit kok, tenang. Lumayan lama. Kalau masih bingung tentang materi ini, ada kok di Ya Bersinar, udah pernah aku bahas sama Wahyu. Ya kan udah pada jawab kayaknya. Oke, lanjut. Aku lanjut ya. Siapa nih? Insraf, terus titik-titik itu siapa? Selamat, Insraf. Lanjut. Oke. Penulisan kata depan yang benar yang mana? Oke. Harusnya udah pada ngerti nggak sih? Ya guys, ini materi yang termasuk gampang. Kalau ada yang jawab yang merah nih, kita apain Han? Makasih, podcast kali ya. Suruh nyanyi. Ya, yang benar, yang kue ini saya berikan kepada ibu. Oke, aku lanjut ya. Wah, bertahan ya si Minsraf ini. Aku lanjut, next, bentar. Oke.
kebanyakan udah pada bener ya, pada jawab ini, sini. Oke, aku lanjut lagi ya. Kita lihat skornya. Wah, bertahan lagi. Terus, wah, ini ada yang baru V sama Mel itu. Oke, aku lanjut bentar. Soal keempat, penulisan huruf kapital. Ini mah gampang nggak sih? Gampang dong. Udah kelihatan. Yang benar, kenapa cuma 5 orang? Oke, berarti perlu belajar lagi ya tentang penulisan huruf kapital. Oke, soal terakhir. Benar-benar Banyak kita yang kegocek kayaknya, Han. Iya benar, Kak. Oke, aku lanjut soal terakhir ya. Kapitalisasi kata ulang dalam judul hanya berlaku pada kata ulang utuh dan kata ulang semu. Nah, ini benar apa enggak? Ayo cepat-cepat. Keren, kebanyakan udah pada benar. Oke. Kita lihat. Selamat ya buat yang udah di posisi pertama, posisi ketiga. Yang lain dipelajari lagi ya materinya. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut aja ya ke materinya. Makasih udah ikutan gamenya. Boleh langsung di-share screen aja ya, Han. Sebentar, Pak. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Thank you, Hana. Oke, kita mulai aja guys, supaya nggak buang-buang waktu. Nah, jadi sebelumnya kata pengantar dulu lah ya. Ide pokok ini, kayak yang aku bilang tadi, materi yang pasti ada di tiap ujian-ujian, mau itu ujian UTBK atau ujian mandiri. Nah, sebenarnya ya, materi ide pokok ini udah sering banget kita jumpain di
Dari SD nggak sih? Iya nggak sih, Han? Dari SD pasti ada deh materi ide pokok. Cuman tingkat kesulitannya aja yang beda. Nah, saking seringnya orang orang jadinya itu malah menggampangkan si ide pokok ini. Padahal dengan kita bisa belajar, maksudnya secara benar-benar tahu trik-triknya, itu kan lumayan ya nambahin poin gitu. Jadi jangan asal-asal milih gitu guys, walaupun kita udah sering nemuin soal ini gitu. Oke, lanjut. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau ada yang pengen ditanyain boleh open mic atau chat aja. Kalau ngomong aku kecepatan juga boleh dibilang aja ya guys. Kadang aku suka nggak sadar kalau ngomongnya kecepatan. Nah, sebelum aku jelasin, ada yang mau jelasin nggak apa itu ide pokok? Aku tungguin nih di chat. Pasti tahu dong ide pokok. Ayo, siapa guys yang mau jelasin? Kalau mau langsung aku jelasin, ketik 1. Gimana nih, nggak ada yang ketik 1 juga? Jawab aja nggak apa-apa. Nggak usah takut salah, nggak digigit, Kak. Iya, ini Vicky ada jawab gagasan utama dari sebuah teks. Iya, ide pokok merupakan gagasan utama dari sebuah teks. Oke, next Han. Udah ada yang jawab 1. Benar-benar Vicky. Nah, ini singkatnya ya. Jadi ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf dan dapat terletak di awal, tengah, akhir, awal dan akhir atau secara keseluruhan. Nah, jadi intinya si ide pokok ini dia itu membangun suatu teks atau suatu paragraf. Jadi dia emang inti dari suatu paragraf atau suatu teks tersebut. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyain, guys? Oke, lanjut. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Sebenarnya ide pokok itu sama gagasan utama sama nggak sih? Menurut kalian sama atau beda? Kalau beda, aku mau tahu pendapat kalian alasannya. Kata Jen sama. Kalau yang lain gimana? Ayah di MK aku katanya sama. Yang lain dong, aku mau tahu pendapat kalian. Bibis bilang beda. Boleh tahu nggak alasan kamu bilang beda apa? Ada lagi nggak yang nganggap beda ide pokok sama gagasan utama? Beda, Kak. Kenapa tuh, Salwa? Kalau menurut aku ide pokok itu kayak bisa tersirat atau tertulis, tapi kalau gagasan utama itu udah pasti tertulis ada di paragrafnya. Oh, jadi menurut kamu kalau ide pokok itu nggak suatu kalimat utuh yang ada di paragraf ya, tapi kalau gagasan utama itu dalam bentuk kalimat gitu? Iya. Oke, itu menurut Salwa. Menurut yang lain gimana? Oh, ini Bibis, ide pokok lebih ke tema, gagasan utama kayak hal yang inti. Oke, ini kurang lebih sama kayak Salwa ya. Yang lain gimana? Ada pendapat lain nggak yang beda? Kayaknya nggak ada ya. Oke, langsung aku perjelas aja. Jadi sebenarnya ide pokok sama gagasan utama ini sama, cuman beda aja diksinya, beda apa namanya, beda-beda gitu. Tapi di tiap soal emang sih ada tentukan ide pokok dari paragraf 1 gitu. Tentukan gagasan utama dari paragraf 1. Nah, ini cuman perbedaan diksi aja, tapi intinya sama gitu. Sama-sama mencari inti dari
suatu paragraf atau suatu teks seperti itu. Oke, nanti aku jelasin yang Salwa maksud itu ya. Itu ada hal lain gitu, bukan itu sebenarnya perbedaannya bukan ide pokok dengan gagasan utama, tapi ide pokok dengan kalimat utama gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Next, Han. Nah, ini cara menentukan ide pokok bakal dijelasin sama Hana. Silakan Hana. Kak Bunga, terima kasih. Nah, seperti yang udah disampaikan dari Kak Bunga tadi, mengenai ide pokok kan intinya kan suatu gagasan dalam suatu paragraf kan. Nah, terus ada yang udah tahu belum cara menentukan ide pokok itu gimana? Bisa komentar di chat ya. Barangkali ada yang udah tahu, terus mau sharing juga nggak apa-apa kok. Aku tungguin ya. On-mic juga nggak apa-apa kok. Kali aja ada yang punya trik cepetnya gitu. Ada nggak nih? Nggak usah takut salah. Namanya juga nyoba. Oke, aku jelasin ya. Bentar, next slide, bentar. Oh, bentar. Nah, ini Bibis bilang cari keyword, terus Sania bilang biasanya cari per paragraf. Terus ada yang bilang baca kalimat awal atau akhir, tahu mana kalimat utama. Pendapat kalian tuh udah bener ya. Terus ini aku ada beberapa, maaf ada suara. Oke, aku lanjutin lagi. Cara menentukan ide pokok itu ada 4. Kayak yang dibilang teman-teman tadi, yang pertama kita baca kalimat pertama pada paragraf. Soalnya kan biasanya ada paragraf yang kalimat utamanya itu di depan kayak paragraf deduktif. Terus kalau semisal kalimat pertama itu ternyata bukan merupakan ide pokok, terus kita lanjut ke step berikutnya yaitu baca paragraf secara keseluruhan. Soalnya ada juga kayak yang dibilang Kak Bunga tadi kan ide pokok itu ada yang di satu paragraf atau di awal dan di akhir. Oke. Lanjut, mengambil inti dari kalimat yang dianggap sebagai ide pokok. Semisal kita kan udah nemu kalimat mana yang kita anggap oh ini kalimat ini tuh ada ide pokoknya, ya udah kita ambil intinya dari kalimat tersebut. Selanjutnya yang terakhir tentunya memilih opsi jawaban yang sesuai. Kayak dari cara menentukan ide pokok ini, apa ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanya juga boleh. Aku tunggu ya. Kalau nggak ada juga boleh. Oke, jelas, aman. Lanjut. Terus nih, ide pokok sama kalimat utama itu sebenarnya sama apa beda sih? Tadi kan seperti singgung di awal itu kan. Ada yang nganggap sama, ada yang nganggap beda mesti. Terus kalau semisal ada yang nganggap beda atau nganggap sama itu alasannya kenapa? Boleh on mic atau chat aja nggak apa-apa. Atau diam juga nggak apa-apa kalau semisal malu. Ketemu ya guys. Sama. Terus ada lagi nggak? Ya sama. Terus. Ada yang nganggap beda nggak nih? Ayo apa? Terus aku kemarin sempat lihat di apa ya jadwal yang itu yang nutar itu kan ternyata yang bahasa Inggris juga ada main idea. Jadi mirip-mirip ya guys. Dari main idea dari bahasa Inggris itu sama ide pokok ini. Terus nah ini yang bilang beda alasannya kenapa? Coba deh kamu utarain pendapat kamu. Beda yang jawab beda. Oh, ayo.
Beda karena ide pokok itu keseluruhan, bukan kalimat utamanya aja. Yuk, siapa lagi? Ada lagi nggak yang mau bilang pendapatnya? Nggak apa-apa kok. Kalimat utama satu kalimat penuh, ide pokok lebih pendek. Nah, mantap. Wah, keren-keren. Aku lanjut bahas ya. Jadi ide pokok sama kalimat itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kenapa? Aku coba next slide bentar. Jadi untuk kalimat utama itu merupakan kalimat yang berisi ide pokok sama yang udah diutarain dari teman-teman tadi. Kurang tahu sih tadi siapa, lupa namanya. Intinya kalau kalimat utama itu kan berisi kalimat yang berisi ide pokok. Semisal ya, ada paragraf. Terus kita kan misal kalimat utamanya tuh di paling awal. Nah, kalimat utama itu biasanya kan masih agak panjang. Nah, si ide pokok ini tuh inti dari kalimat utama. Jadi kayak apa ya? Kan ini satu paragraf. Terus kalimat utama itu lebih dikit dari paragrafnya kan. Tapi ternyata intinya itu ada ide pokok gitu. Terus ini, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain di dalam paragraf tersebut atau biasanya disebut dengan kalimat penjelas. Semisal kalimat utamanya itu di awal, kayak kalimat pertama, terus kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Nah, udah ngerti belum guys yang tadi bilang sama? Nah itu Kak Bunga bilang intinya ide pokok ada di dalam kalimat utama gitu. Udah mau tanya nggak? Atau penjelasanku kecepatan nggak ya? Aman Kak? Kalimat utama nggak mesti kalimat pertama, benar banget Kak. Soalnya kalimat pertama itu kan bisa di awal, di akhir gitu. Tergantung Pak kayak paragrafnya, kan ada paragraf deduktif, terus ada induktif gitu kan. Terus campuran juga ada kok. Gitu, aku lanjut ya. Oke, sebentar. Sebelum ke contoh soal, dari semua penjelasan kita tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh dari penjelasan aku atau penjelasan Kak Bunga, tanya aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Atau ada yang mau tanya nih? Nggak apa-apa guys, nggak usah malu. Kalau semisal malu, bilang di chat everyone itu, bisa di DM juga bisa kok. Lanjut. Oke, aku lanjutin ya. Oke, contoh soal. Aku bacain bentar ya. Sebentar. Apa ada yang mau dibacain nggak? Cuman dikit Kak ini paragrafnya. Cuman satu paragraf, 6 kalimat. Ada yang mau bacain nggak? Biar kalian juga on mic gitu. Guys, siapa yang mau bacain? Nggak ada nih. Nggak apa-apa guys. Oke, aku bacain deh. Contoh soal yang pertama, di sekolah saya mencontek itu haram hukumnya. Sekolah tidak dapat mentolerir perbuatan tidak jujur tersebut. Bagi sekolah, kejujuran merupakan suatu nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap siswanya. Oleh sebab itu, sanksi yang diterapkan oleh sekolah bagi siswa yang mencontek juga sangat keras. Di SMP, jika ada siswa yang ketahuan mencontek ketika ulangan, sudah dipastikan tidak akan diterima di SMA. Di SMA, sanksinya lebih keras lagi, yaitu drop out bagi siswa yang didapati mencontek. Ya, untuk pilihan jawabannya ada di sebelah sini, terus aku mau denger nih pendapat dari kalian. Ada yang mau jawab nggak? Ada, misal ada yang A, B, C, atau D, atau E, jangan apa-apa. Ayo bilang aja guys. Menurut kalian jawabannya apa deh?
Ada yang jawab terus baca baik-baik ya. Iya, ini cari ide pokok. Kan materinya ide pokok. Ayo, ya, siapa lagi? Yang jawab lumayan banyak. Terus mayoritas A. Ada lagi nggak yang mau jawab? Selain A juga nggak apa-apa kok. Kayak aku lanjut bahas kali ya. Jawabannya itu yang benar tuh A. Udah pada pinter-pinter ya guys, alhamdulillah. Oke, jawabannya mencontek itu dilarang keras. Semisal kalian nggak nemuin ide pokoknya, jadi kita bisa kayak eliminasi gitu loh. Maksudnya tuh, semisal kita yakin yang B itu salah. Oke, kita coba bahas. Yang ini kan siswa drop out, begitu ketahuan mencontek. Sebentar. Ini kan kita cek di paragrafnya. Yang mana nih yang bilang kalau opsi B? Nah, ini kan dropout ini. Oh, ternyata ini tuh bukan ide pokoknya, melainkan kayak itu loh, kalimat yang sesuai. Soalnya kan di suatu soal itu juga bakal ada yang nanyain kalimat yang sesuai di paragraf itu tuh mana, kayak kalimat yang sesuai atau kalimat yang tidak sesuai juga, itu kadang ada. Terus lanjut, terus yang C, sekolah tidak dapat mentolerir perbuatan tidak jujur tersebut. Kita cek lagi di sini, mentolerir yang mana ya? Bentar, ada yang chat. Oke. Terus ini nih, yang 2. Ini juga sama, kalimat yang sesuai dengan paragraf itu, bukan ide pokok. Soalnya kan kalau ide pokok harus membahas secara keseluruhan dari paragraf itu, kayak apa ya, gambaran besar dari paragraf itu. Terus lanjut yang D, sanksi yang diterapkan sekolah sangat keras. Oke, yang mana ya? Ini ternyata kalimat 4. Ini juga kalimat yang sesuai, bukan ide pokok. Lanjut yang E, siswa dipastikan tidak akan diterima di SMA. Sama kayak yang teman-temannya tadi, yang B, C, sama D, itu ternyata kalimat yang sesuai, bukan ide pokoknya. Nah, ternyata kita kan udah eliminasi. Ternyata jawaban B, C, D, E itu salah, bukan ide pokok, tapi kalimat yang sesuai. Sebenarnya tuh kita kan baca kalimat pertamanya ini tuh, oh di sekolah saya mencontek itu haram hukumnya. Berarti kita udah ada gambaran kayak kalimat paragraf ini tuh membahas tentang mencontek itu. Sebentar ya. Kayak ada yang mau ditanyain nggak dari soal ini? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, iya lanjut. Siapa Enggak, tadi yang aku cuma nanya udah paham belum gitu. Oke. Nah, sebelumnya aku mau nanya juga nih. Menurut kalian penulisan kata mencontek di situ udah benar atau sebenarnya menyontek? Menurut kalian gimana, guys? Nah, siapa tuh? Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Yang benar gimana? Banyak Kalian yang teliti jawab juga salah ya? Ya, ada Kak. Kenapa tuh menurut kalian yang benarnya menyontek ya? Alasannya dong, aku mau dengar. On mic juga nggak apa-apa kok. Betul. Yang jawab benar cuman Sawa ya. Ayah DM ke aku katanya kalau menyontek baku, mencontek tidak baku. Oke.
Jadi yang jawab menyontek itu benar ya, karena kata dasarnya sontek, ini kata Deva. Jadi kayak yang udah kalian tahu ya pasti, imbuhan me kalau ketemu KTSP itu jadi lebur ya, termasuk ini kata sontek. Me ditambah sontek jadinya menyontek gitu guys. Oke, cukup ini aja. Lanjut Han. Thank you yang udah jawab. Terima kasih teman-teman semua. Jadi intinya kata dasarnya itu sontek. Jadi terus ditambah KTSP itu kan melebur jadi menyontek. Pinter-pinter ya semua. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Ada yang mau gantian bacain nggak? Nggak apa-apa. Atau cuman separuh-paruh nanti juga nggak apa-apa kok. Ya siapa yang mau bacain? Nggak ada? Aku mau coba, Kak. Siap, silakan. Oke. Namun, sayang kini kejayaan itu tidak lagi banyak dikenang. Kejayaan tersebut seakan tertutup oleh potret kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia. Kecintaan kita pada laut juga makin dangkal. Rasa keterpihakan negara terhadap dunia maritim pun masih lemah. Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dibentuk, fokus pembangunan negara ini masih berfokus di sektor darat. Masalah utamanya adalah masalah paradigma. Paradigma darat maupun agraris masih kuat melekat pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia masih mengidap kerancuan identitas. Di satu pihak, bangsa Indonesia mempunyai persepsi kewilayahan tanah air, tetapi di pihak lain memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani miskin yang tidak sanggup kita sejahterakan, sedangkan kegiatan industri modern sulit berkompetisi dengan bangsa lain. Udah, Kak. Terima kasih, Bibis. Oke, jadi ini paragrafnya aku ambil dari kayak paragraf kedua dari suatu teks. Jadi ini ada namun itu benar ya guys, soalnya ini tuh paragraf kedua. Oke, dari paragraf ini ada yang udah nemu belum ide pokoknya? Tadi kan yang pertama kita baca kalimat pertama dari suatu paragraf. Nah, kalau semisal kalimat pertamanya itu bukan merupakan ide pokok, kita baca keseluruhan. Terus kalau udah nemu kayak kalimat, oh kalimat ini tuh ide pokok, jadi kita harus kayak ngambil inti-intinya dari kalimat itu. Kayak ada yang mau jawab nggak? Bantu jawab antara opsi A atau B atau C atau D atau E. Silahkan dikirim ya guys di kolom chatnya. On mic juga nggak apa-apa kok. Atau bingung juga bilang aja nggak apa-apa. Oke, pada jawab B. Siapa lagi? Kasih alasan juga nggak apa-apa kok. Alasan kenapa kamu menjawab B, alasan kenapa menjawab A gitu. Kalau nggak B ya C, terus apa lagi nih? Oh iya, mau nanya dong, ini aku kan buka kolom chat. Ini kayak kelihatan item-item menutupin teksnya nggak ya? Enggak kok Han. Oke, terima kasih. Ada yang mau jawab lagi nggak nih? Kalau nggak ada, sebentar. B. Kebanyakan yang jawab B. Oke, aku jawab ya. Jadi untuk contoh soal ini yang benar adalah yang benar D. Kini kejayaan itu tak lagi dikenang. Oke, kita bahas satu persatu opsinya. Indonesia saat ini tidak sejaya Majapahit. Di sini ada nggak yang membahas tentang Majapahit? Kayaknya nggak ada kan ya? Oke, kita eliminasi yang A. Yang B, kecintaan rakyat Indonesia pada laut makin rendah. Yang mana nih? Kita cek lagi.
Bentar. Nih, kecintaan kita pada laut juga makin dangkal. Kan dangkal sama rendah itu kan mirip-mirip kan? Jadi kayak yang tadi, ini tuh ternyata kalimat yang sesuai, bukan ide pokoknya. Terus lanjut yang C. Negara tidak berpihak kepada kemaritiman. Yang nih, ini kalimat yang sesuai juga. Terus yang E ya, fokus pembangunan saat ini masih berada di darat. Yang mana ya? Sebentar. Ini. Fokus pembangunan negara ini masih berfokus di sektor darat. Jadi ini juga kalimat yang sesuai juga, guys. Jadi kayak kalau semisal kalimat yang sesuai itu bukan merupakan ide pokok, karena ide pokok kan gambaran dari satu paragraf. Jadi jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyain nggak dari teks ini? Ada yang bilang aman. Aku lanjut ya berarti. Oke, aku lanjut. Terima kasih. Contoh soal yang ketiga. Ada yang mau bacain ganti nggak? Tadi kan udah Bibis ya kalau nggak salah. Terus ayo siapa lagi? Nggak apa-apa. Ada nggak nih? Kayaknya nggak ada, jadi aku bantu bacain aja. Olahraga bola basket diciptakan oleh seorang guru olahraga, Dr. James Naismith, yang mengajar di perguruan tinggi khusus olahraga. Dr. James menciptakan olahraga ini ketika beliau mengajar di sekolah pelatihan milik Yayasan YMCA, yaitu YMCA Training School, yang berada di itu bacanya intinya itu Amerika Serikat. Nah, permainan ini diciptakan saat musim dingin sedang berlangsung. Iya. Oh iya, oke. Sekitar bulan Desember. Karena udara saat itu sangat dingin dan hujan terus-menerus terus turun, murid-muridnya tidak mungkin melakukan olahraga di luar ruangan. Dr. James kemudian diminta untuk menciptakan olahraga yang bisa dimainkan di dalam ruangan. Nah, Dr. James yang hanya memiliki waktu selama 2 minggu untuk menciptakan olahraga baru memutuskan untuk membuat olahraga yang berbeda dari biasanya. Beliau memutuskan untuk membuat olahraga yang aku ulangi, beliau memutuskan untuk membuat olahraga yang tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, tetapi juga keterampilan, kemahiran, dan ketepatan. Ketika pertama kali dimainkan pada 21 Desember tahun 1891, Dr. James membagi 18 orang muridnya ke dalam 2 tim masing-masing terdiri dari 9 orang. Nah, dari paragraf ini kira-kira ide pokoknya itu yang mana? Yang A, B, atau C, atau D, atau E? Nah, bisa kalian tulis di kolom chat ya. Oke, banyak yang jawab deh. Apalagi nih? Mesti dari kalian ini ada yang suka sama olahraga bola basket kan? Mesti tahu dong Dr. James itu siapa? Oke, kebanyakan jawab yang D. Masih aku tunggu nih. Oh iya, bisa kalian tulis kira-kira kenapa alasannya kalian jawab yang D. Kenapa Kak Bunga ikutan? Ayo nggak apa-apa guys, tulis alasannya kenapa. Ngeramein. Itu kata Zahra, pinter banget Deka, soalnya opsi A, B, C, E merupakan kalimat sesuai, jadi bukan ide pokok. Nah, aku langsung jawab ya. Jadi jawabannya benar yang D.
Dr. James Naismith, sang pencipta bola basket. Ada di sini. Nah, di sini. Jadi sebenarnya di awal kan ini tuh kalimat pertamanya kan mengenai olahraga bola basket yang diciptakan oleh seorang guru olahraga dan seterusnya. Intinya kan olahraga bola basket diciptakan di sini kan sampai sini. Jadi sebenarnya kalian cuma baca sini aja udah ketemu ide pokoknya. Kayak untuk penjelasannya udah dijelasin dari teman kalian tadi, Zahra kalau nggak salah. Nah iya, yang lainnya itu kalimat yang sesuai. Oke, terima kasih. Aku kasih ke Kak Bunga, Kak. Kembali ke Kak Bunga. Oke, makasih Hana. Udah bahas banyak materi dan 3 soal. Nah, sekarang aku juga bakal jelasin contoh soal, tapi langsung nih guys, dari soal SIMAK UI. Bentar ya. Kalau ada yang ngantuk bisa minum dulu guys, soalnya soal SIMAK UI kan biasanya susah kan. Udah kelihatan belum? Udah aman Kak. Oke, ini soal bahasa Indonesia tahun 2018 ya. Ini soal gagasan utama ada di nomor 17. Oke. Dia tuh sebenarnya cuma tanya apa gagasan utama pada kalimat satu. Jadi kita cuma perlu baca kalimat satu, nggak perlu baca yang lain. Nah, sedikit trik juga dari aku, kalau kita mau nentuin gagasan utama, misalnya nih gagasan utama dari suatu paragraf, itu kita nggak perlu baca full paragrafnya, tapi baca aja utamain itu, atau fokusnya itu di kalimat satu dulu. Biasanya memang ketemunya di kalimat satu gitu. Insya Allah pasti langsung ketemu. Tapi kalau misal nggak ketemu juga di kalimat satu, bisa lanjutin ke kalimat dua atau ke kalimat akhir gitu. Ini boleh dibaca dulu kalimat satunya. Setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia sekitar 40.000 tahun, sejumlah peneliti gabungan melacak jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Nah, gagasan utamanya apa? Bisa dibilang ini kalimat utamanya, terus kita cari ide pokok atau gagasan utamanya. Ini ya opsinya. Kalau masih perlu baca teksnya, bilang aja di chat supaya aku naik lagi. Ayah minta di Zoom bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah jelas belum? Udah Kak, udah lebih jelas. Baca ulang aja ya. Atau aku ketikin di chat. Wait. Iya Kak, kopas di chat aja nggak apa-apa. Jangan lupa sertain alasannya ya, kenapa kalian jawab itu. Nah, itu udah aku copy ya. Jadi aku langsung ke opsinya aja. Menurut kalian A, B, C, D, atau E? Banyak yang jawab yang B ya. Menurut Jane atau Jane bacanya? Jane ya kayaknya. Karena yang lain cuma kalimat pelengkap. Kalau menurut Hana gimana nih? Jawabannya yang mana? Kalau menurut aku dari bentar aku itu sih aku yang C kalau nggak salah. Bentar. C ya. Sebenarnya aku juga agak ini sih agak bingung ya. Tapi kita beda satu-satu aja.
Nah, yang A, lukisan tangan tertua berusia sekitar 40.000 tahun. Ini udah jelas salah karena belum mencakup keseluruhan kalimat ya. Karena setelah ditemukannya lukisan berumur 40.000 tahun itu ada aksi yang dilakukan, tapi di sini nggak dibilangkan yang di opsi A. Nah, yang B, penemuan lukisan tangan tertua di dunia. Ini menurut aku juga kurang cocok ya, soalnya nggak ada aksinya juga, kayak ya udah ditemuin lukisan aja gitu, nggak ada dijelasin si penelitinya berusaha melacak jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Nah, yang C nih jawaban Hana. Aku juga mikir C sih, karena si C ini bilang peneliti gabungan melacak jejak manusia purba. Nah, ini kayak udah mencakup semuanya gitu, soalnya di kalimatnya emang dibilang kan kalau si penelitinya melacak jejak manusia purba. Nah, kita simpan dulu. Terus yang D, jejak manusia purba berkaitan dengan lukisan tangan tertua. Kalau ini kurang cocok ya. Kalau menurut Hana, kenapa nih yang D kurang cocok? Kalau menurutku ini kan ini sih kalau aku sebenarnya tuh kelimanya itu agak rancu, terus aku lebih percaya ke C itu soalnya kayak inti dari kan semisal ya kita lihat dari kalimat yang sejumlah sampai tersebut. Nah itu tuh kayak aku ambil SPO-nya gitu. Jadi terus kalau kenapa bukan yang D, jejak manusia purba berkaitan dengan lukisan tangan tertua. Bentar. Ini lebih ke ini sih karena kalau yang lukisan tangan tertua itu kan di kayak keterangannya itu kan kalau di setelah sampai tahun itu aku anggap sebagai keterangan gitu. Jadi nggak aku ambil gitu Kak. Kalau yang lain gimana nih? Kalau menurut Tadi aku ada yang jawab deh Kak. tadi siapa yang mau jawab? Lanjut. Yang D ini ada bibis terus udah sih. Tadi kayaknya ada Bibis. yang mau ngomong, lanjut. Siapa ya tadi? Aku nggak kelihatan soalnya di sini. Kalau nggak ada, aku next nih. Menurut aku yang D kurang tepat karena dia ini si jejak manusia, kayak belum dibilang gitu kalau jejak manusia purba ini berkaitan dengan lukisan tangan tertua, karena masih dicari nggak sih sama penelitinya, masih dilacak gitu jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut gitu. Kalau yang E, sejumlah peneliti melacak manusia pencipta lukisan purba. Kalau ini salah ya, karena di sini dibilang pencipta, sementara di kalimatnya nggak ada disinggung kata pencipta. Oke, ini kalau menurut aku sama Hana, jawabannya yang C, tapi mungkin kami ada salah gitu, kalian boleh diskusi, maksudnya kita bisa diskusi bareng kok. Boleh kasih tahu aja alasannya ya. Ada yang mau jelasin nggak? Atau setuju semua jawabannya yang C? Kak, aku mau coba jawab. Kalau menurut aku yang C belum mencakup semua inti kalimat ya, karena kalau peneliti gabungan melacak jejak manusia purba, manusia purba itu banyak gitu. Ada banyak gitu peneliti yang melacak manusia purba, tapi belum ada kaitannya dengan si lukisan tertua itu gitu. Jadi makanya aku nggak milih jawaban C, lebih ke yang D. Oke, thank you. Ada yang lain nggak? Aku jadi ragu juga nih, Han. Ada pendapat lain nggak? Kita diskusi bareng aja, guys. Tadi yang jawab B juga bisa bilang kok alasannya kenapa jawab B.
Mau di next dulu atau gimana nih? Aku sambil cari-cari juga nih jawaban pastinya. Kita next aja. Oh iya. Next aja. Oke. Ada yang chat? Siap. Next aja Kak, biar nggak kelamaan. Oke. Nah, ini nomor 18. Apa inti pesan yang dikemukakan oleh Dr. Adam Broom atau Bram pada paragraf 2? Nah, ini secara tersirat gitu kok kasih tahu kalau ini sebenarnya soalnya tentang ide pokok. Oke, aku naik dulu ya. Paragraf 2. Sorry. Mana nih? Ini ya, apa atas lagi? Nih. Baca dulu ya guys, paragraf 2. Mungkin bisa di-copy lagi Kak di kolom chatnya. Tadi udah ada yang jawab ini. Alasannya kenapa kamu milih E? Terus yang lain juga boleh jawab ya. Atau udah pada ngantuk guys? Udah pada ketemu belum nih jawabannya? Kalau soal tentang ide pokok ini emang harus banyak-banyak baca sama latihan soal. Makanya aku kasih tunjuk contoh soal yang beneran ya. Atau mau langsung dibahas aja? Aku langsung bahas aja ya, soalnya udah mau jam 9. Nah, jadi jawabannya menurut aku yang penelitiannya bernilai penting untuk menjelaskan kehidupan sosial budaya manusia purba. Nah, kita eliminasi dulu ya. Wait. Kan dia bilang yang kalau di A, Dr. Adam Broom yakin akan menemukan pembuat lukisan purba yang berusia 40.000 tahun. Nah, ini belum mencakup semua. Terus yang B, lukisan atau seni cadas yang ditemukan Dr. Adam Broom dapat dipastikan berusia 40.000 tahun. Ini belum juga ya, belum secara keseluruhan. Terus yang C, lukisan yang ditemukan Dr. Adam Broom adalah lukisan tertua di dunia. Nah, ini benar, tapi juga belum ya. Yang D, Dr. Adam Broom dari Griffith University adalah pemimpin penelitian di Maros. Iya, tapi itu kan cuman penjelas aja gitu. Siapa sih si Dr. Adam Broom ini? Nah, yang E baru, menurut aku ini jawabannya karena di sini dijelasin kalau penelitian tentang si lukisan tadi itu untuk menjelaskan kehidupan sosial budaya manusia purba gitu. Ada yang mau kasih pendapat lain nggak? Beda sama C. Maksudnya C sama E ya. Beda dong, karena kalau di C itu kan cuman bilang kalau lukisan ditemuin sama beliau adalah lukisan tertua di dunia. Tapi kalau si E
itu kasih tahu kalau penelitian mengenai lukisan tersebut bernilai penting untuk menjelaskan kehidupan sosial budaya manusia purba. Jadi si E ini udah mencakup semuanya, inti dari perkataan si Dr. Adam Broom tadi. Gitu, Gabriel. Oke. Cukup 2 soal aja ya untuk ini. Ada yang masih mau lanjut bahas Kahoot tadi atau mau udahan aja? Ini waktunya udah mau habis. Request mungkin 2 soal aja yang tadi paling banyak salah. Boleh aku stop share dulu. Hana tolong share lagi ya Kahoot-nya. Sebentar, aku tadi udah aku close, aku buka bentar ya. Oh ya, mungkin sebelumnya boleh isi ini dulu, QR code. Boleh ditampilin PPT-nya aja dulu, Han, sambil nunggu. Aku tampilinnya gini, bentar ya. Oke. Boleh tolong diisi dulu ya. Kalau udah pada isi, ketik 1. Sambil nunggu yang pada ngisi bisa sambil request ya, mau bahas nomor berapa. Tadi udah ada yang request nomor 1. Ya Kak? Iya, ya buka aja Han nomor 1. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum? Gini ya. Udah. Nah, mungkin bisa aku jelasin ya. Jadi ini kan penulisan singkatan ya. Makasih Rizka. Jadi tadi jawaban yang benar kan yang kuning ya, Nyonya Kiki. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang merah ini kenapa salah? Karena penulisannya seharusnya aku ketik di chat A.H. Nasution. Tunggu guys. Alasannya karena itu merupakan singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Jadi dia kalau mau nulis nama orang itu harus diikuti dengan tanda titik. Oke, yang kedua warna biru Prof. Rina ini salah karena dia termasuknya itu ke ini juga ke penulisan nama, penulisan gelar. Jadi dia harus diikuti tanda titik gitu. Yang benarnya Prof. Rina.
Wait. Kalau yang kuning ini sebenarnya sama kayak yang biru gitu, tapi karena dia ada titiknya, jadi dia yang benar sih. Kalau si Prof ditambahin titik, itu bisa jadi dia benar gitu. Nah, yang terakhir yang hijau DST, itu kan singkatan dari dan seterusnya. Seharusnya penulisannya huruf kecil semua ditambah titik gitu. DST itu sama kayak DLL juga contohnya. Nah, materi singkatan ini atau abreviasi udah pernah aku bahas sama Wahyu. Kalian bisa nonton ulang di YouTube-nya Bersinar ya. Mau bahas soal nomor berapa lagi nih? Itu ada tadi yang ini dong, Han, kata depan kamu mau jelasin nggak? Soalnya tadi banyak yang salah juga. Aku bantu jelasin ya. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya. Oke. Terus lanjut di sini yang pertama kan, saya akan menginap di sini. Nah, kita cari kata depannya itu kan ini kan di sini. Nah, penulisan di itu tuh kalau disambung sama kata kerja, itu nanti penulisannya itu digabung. Jadi, semisal ditulis, nah nanti tulisannya ditulis tanpa spasi. Aku coba tulis di sini. Nah, itu kan penulisan ditulis seperti itu. Soalnya dia diikuti sama kata kerja. Jadi penulisannya digabung. Kalau diikuti sama kata tempat, semisal ini kan sini kan kayak menunjukkan suatu tempat. Jadi penulisannya itu nih, dipisah. Terus lanjut yang ini. Di hari Minggu keturut ibu ke pasar. Nah, yang ini bentar. Kak Bunga bisa bantu jelasin nggak, Kak? Oke, Kak Bunga itu ada di kolom chat itu kan, di yang dipisah itu biasanya menunjukkan tempat, waktu, dan sebagainya. Terus Kak Bunga bisa bantu jelasin yang opsi di hari Minggu keturut ibu ke pasar nggak, Kak? Ya boleh. Jadi sebenarnya yang benar itu pada hari Minggu kuturut ibu ke pasar. Karena jadi kata depan pada ini digunakan contohnya ya, salah satunya untuk digunakan di depan nama waktu gitu. Kan minggu itu kan waktu ya, hari gitu. Ya. Jadi dia gunainnya pada, bukan di gitu. Lanjutan. Oke, terus untuk rumah saya berada pada kota Solo. Nah, ini mirip sama yang dibilangin sama Kak Bunga tadi. Soalnya kan kalau pada itu menunjukkan waktu. Jadi kalau rumah saya berada di kota Solo harusnya karena di kan menunjukkan kata tempat gitu. Terus lanjut, kue ini saya berikan kepada ibu. Ini udah benar karena yang ini ya, pada itu menunjukkan kayak merujuk kepada seseorang yaitu ibu gitu. Terus ini Jen nanya, berarti kalau semua keterangan waktu nggak boleh pakai dia, Kak? Berarti biasanya di saat itu juga nggak bagus. Terus sudah dijawab, biasanya digunakan untuk tempat. Terus kalau untuk waktu biasanya pakai pada ya. Guys, sorry, yang hijau kayaknya benar deh, aku salah tulis opsi. Jadi aku mau jelasin ya, yang hijau, kue ini saya berikan kepada ibu. Nah, jadi si kepada ini dia digunain untuk tujuan atau arah gitu, tapi di versi orang, waktu, atau konsep. Sebentar.
Kak itu emang bener yang hijau kok. Oh ya ya. Sorry. Ya jadi yang benernya yang hijau ya. Aku kayak salah baca deh tadi. Oke, jadi kenapa jawabannya yang hijau? Karena awalnya itu sebenarnya kan kata depannya pada nih misalnya. Tapi dia berubah jadi kepada karena kata setelahnya itu arah, menunjukkan arah. Ibu itu kan arah gitu. Jadi kuenya itu mau diberikan kepada ibu, arahnya ke ibu. Nah, jadi kata pada tadi berubah menjadi kepada gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Aman ya? Masih mau bahas soal lagi atau udah aja guys? Soalnya udah jam 8:53. Udah aja kali ya. Soalnya yang lain kan mudah. Sisanya mudah soalnya. Oke, makasih ya yang udah join kelasnya. Kita foto dulu yuk. On cam dong.